Nah, kalau kalian pengen punya top table ataupun backsplash-nya terlihat seperti marmer tapi bukan marmer, nih pakailah HT Hoboken Style yang lebarnya 3 meter karena ada HT sampai 3 meter. Kelihatan asli kan tanpa sambungan? Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, di belakang saya ini adalah salah satu rumah dengan tema dan konsep yang menarik dari developer besar di Jawa Timur. Karena developer besar ini sudah beberapa dekade menjadi pengembang di Jawa Timur. Dan lokasinya dong keren banget, yaitu di area Sidoarjo, tapi dekat dengan Bantar Juanda. Tapi jangan khawatir juga, karena ini bukan di lintasannya atau jalurnya pesawat, jadi pasti aman. Dan rumah di belakang ini kan kita bahas. Yuk ikuti saya. Nah, rumah yang sekarang ini adalah rumah sama di tahap 3 seperti yang di video sebelumnya. Tahap 3 ini artinya tahap terakhir karena di tahap 1 dan 2 kan sudah habis. Dan di sini tinggal beberapa unit lagi. Nah, yang rumah akan kita bahas adalah rumah dengan lebar 6, panjangnya 14,5. 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Jadi untuk konsepnya rumah ini adalah modern kontemporer dengan nuansa industrial. Dan untuk bagian atap nih, ini dia pakai model atapnya tuh yang atap pelana, jadi buangannya depan dan juga ke belakang. Nah, untuk bagian samping-sampingnya ini ada semacam kayak cor-coran untuk naruh utility area. Jadi untuk rem maju mundurnya tuh unik ya hitungannya. Lihat dari mulai bagian atap ya. Atap itu dia maju banget sampai depan. Dan untuk bagian di sampingnya itu dia ada yang mundur banget, tapi bagian tengahnya ini majunya tapi separuh. Karena di belah sininya tuh lihat ada yang coakan sedikit. Nah, ini unik. Kita bahas yuk mulai dari yang bagian tengah dulu aja. Nah, jadi yang bagian menonjol ini, yang bagian depan, ini kan ada semacam abu-abu muda nih bentuk kayak L gitu. Itu bagian menonjol rumah ini ya. Tapi di situ tuh ada yang warna abu-abu gelap. Itu dia menonjol lagi, maju kurang lebih sekitar ya 20 sentian. Dan yang bagian abu-abu gelap itu dia pakai kamprot, tapi dia pakai yang roll-rollan modelnya ya. Dan itu ada permainan tali-tali air juga. Oke, sekarang kita geser yuk ke bagian kiri rumah. Nah, ini yang paling ujung ada hal yang menarik. Karena kan tadi ada yang menonjol tuh. Tapi yang paling kiri, ini dia mundur banget dan pakai banget ya. Dan di sininya ini ada semacam bukaan, nanti kita lihat situ ya. Karena di bagian bawahnya itu adalah service area, jadi butuh skylight untuk jemuran lah. Nah, nih yang roster-roster tadi nih. Jadi di bagian roster-roster ini di bagian belakangnya ada service area. Dan ini penting untuk ada pencahayaan, juga termasuk ada sirkulasi udara, sehingga jemuran kita bisa cepat kering. Dan di belakangnya tadi itu kan ada bukaan. Nah, untuk bagian sininya nih, ada pertamanan dan ada tanaman-tanaman. Jadi udara yang masuk ke bagian dalam harusnya sih udara yang seger ya. Di sini ada lumayan nih, area tamannya sekitar hampir 2 meter, karena kepotong bata kanan kiri ya. Dan ini area bawahnya ini bisa buat tanaman-tanaman yang kecil-kecil aja ya. Tapi untuk yang pohon-pohon agak besar bisa taruh agak ke pinggir dan ke sebelah sini. Karena dari area sini sampai ke depan ini adalah tandon untuk air. Ini hampir sama dengan rumah tipe sebelumnya ya. Ini pisang calathea dan ini adalah Plinia. Jadi termasuk oke lah karena akarnya harusnya nggak terlalu ngerusak. Nah, ini untuk taman dalam yang diurus kita. Nah, untuk taman yang depan sini, ini yang ngurus adalah bagian dari perumahan sini. Lumayan tuh, dapat hampir sekitar 1,5 meter. Dan di sininya ini area kita bisa buat naruh untuk pompa air. Di sini ada meteran air dan nanti di sebelah sininya untuk tempat sampah. Nah, carportnya dong. Termasuk hampir 4 meter ini lega banget ya harusnya ya. Hampir 4 meter dan panjangnya kalau dari ujung sana sampai ke ujung sini ini 6 meter lebih ya, 6 meter, hampir 6 meter setengah. Kecuali kalau sampai mentok sana ya ini lebih panjang lagi, itu lumayan sekitar 90 sentian. Jadi walaupun cukup untuk satu mobil besar dan bisa untuk beberapa sepeda motor, ini longgar banget. Oke, sekarang kita bahas yang area sini nih. Jadi untuk area sini ini sebetulnya termasuk lega untuk kategori pencahayaan dan jendela. Karena di sini ada jendela kecil, ini ada jendela besar. Dan untuk sininya pakai tembok, dia modelnya kamprotan juga warna abu-abu. Tapi ini bukan sekedar jendela biasa, ini pintu jendela. Karena bisa digeser dan bisa di-extend ke area sini. Kalau kita bawa barang yang gede, bisa tuh lewat sini untuk masuknya.
Ini udah full pakai aluminium, dan untuk pintunya dia pakai Swiss Engineering, warnanya juga gelap dan dapat smart door lock. Kita masuk yuk. Nah, ini dia bagian dalam rumahnya. Rumah lebar 6 pastinya akan kerasa lebih lega lagi. Ketambahan nih, ada bagian sini, ada voidnya. Jadinya kesannya rumah ini tinggi banget ceilingnya. Yaudah kita bahas yuk satu-satu. Nah, untuk area ruang tamunya termasuk lega sebetulnya, cuman pemilihan kursinya aja. Ini harusnya bisa lebih gede lagi ya. Sampai sini pun masih oke, geser lagi ke situ masih bisa. Jadi paling tidak kursinya bisa muat untuk sekitar 3 orang. Atau mungkin ditambahin lagi puff di sebelah sini, masih oke, bisa dapat 4 orang. Untuk televisinya, entertainnya di sekitaran sini, ya agak naik dikit lah harusnya. Tapi termasuk oke ya, karena modelnya adalah open space kayak gini. Dan kita lihat yuk untuk area sininya. Ini ada beberapa tempat penyimpanan tuh di sini yang tertutup, dan untuk bagian atasnya bisa untuk naruh barang. Nah, sebenarnya di sini pun masih bisa dimanfaatkan nih untuk naruh ambalan-ambalan. Karena di sini ini ada semacam maju lagi, tonjolan lagi sekitar 20 sampai 25 sentian lah ya. Ini kalau di bagian dalam ini bisa lagi dipakai ambalan-ambalan sebetulnya. Tapi sementara ini dibuat polosan begini aja. Nah, asik kan untuk rumah lebar 6 kayak gini. Nah, jadi di sini kan ada semacam tadi tempat-tempat penyimpanan yang terbuka dan tertutup. Lumayan tuh dapat banyak ya. Dan di bagian bawahnya juga nih. Ini bagian bawahnya tuh semuanya dibuat kosongan, artinya nggak nempel ke lantai. Karena kalau mau ngepel ataupun mau pakai vacuum cleaner bisa sampai ke area bagian dalam. Dan untuk furniture-nya di sini, baikana ternyata untuk furniture di rumah ini. Nah, di bawah tangga ada apa? Kita lihat yuk. Nah, di bawah tangga ini biasanya kan ada storage atau semacam gudang, tapi di rumah ini ada semacam pintu kamuflase dan dia adalah, ya ini adalah kamar mandi. Termasuk oke, bisa untuk mandi dan juga bisa untuk setoran tunai di sini. Nah, kamar mandi ini ukurannya memang termasuk kecil ya, jadi selebar 1 meter, kemudian panjangnya ini 2 meter, hampir 2 meter setengah. Jadi kalau ada yang tanya, bisa nggak dibuat kamar mandi ukuran segini? Bisa banget, lebar 1 meter. Untuk setoran cukup lah ya segini, masih mumpuni kita untuk beraktivitas, bergerak. Untuk pemilihan wastafel juga yang kecil-kecil aja, jadi nggak makan tempat, karena kan fungsinya cuma buat cuci tangan, bukan nyuci pakaian. Nah, untuk area sini bisa untuk mandi, jadi kurang lebih 1 meter kali 1 meter. Jadi di sini dindingnya sudah pakai full keramik ke atas, jadi dari bawah sampai atas pakai yang model mosaik seperti ini. Nah, supaya nggak basah sampai ke area situ, dikasih tirai aja nih di sekitaran sini. Dan untuk showernya, ini kan pasti di sini nih, digeser aja posisinya ke sini nih cantolannya. Jadinya nggak muncrat ke area pintu. Oke, kita geser. Oke, selesai dari kamar mandi. Nah, kita masuk ke area. Sementara ini dibuat konsepnya adalah working space, tapi sebetulnya ini bisa untuk kamar. Jadi di sini kan pakai sliding tuh. Sebenarnya ini pakai tembok dan juga pintu biasa. Nah, untuk show unit ini dibuat semacam working space. Dan konsepnya di sini adalah tatami. Jadi bagian bawahnya kan kosong tuh, bisa buat naruh penyimpanan, lumayan dapat 4 sampai bagian dalam. Dan mau dibuat tempat tidur pun masih bisa, tinggal taruh aja kasur di sini. Tapi kita masih bisa tetap bekerja. Ceritanya kayak gini nih. Tuh, sambil kerja di sini masih oke. Dan mau naruh barang-barang di sebelah sini, naruh barang di sebelah sini juga masih oke. Nah, kalau ceritanya kita mau diskusi nih, kerja kelompok sama temen-temen di sini, bisa banget tuh. Di sini sambil ngobrol, sambil kerja, masih asik. Pemandangan juga bagus. Di area sana itu ada taman. Dan nih, ada satu yang menarik di sini. Coba lihat ke sini kameranya. Nah, ini kan ada semacam tempat-tempat penyimpanan dan itu modelnya cantelan-cantelan. Ini oke banget. Sebenarnya kalau ditaruh di bagian bawah ya. Jadi kalau mau naruh tempat pensil, tempat apa, ini kan bisa di-adjust ya, posisinya bisa dipindah-pindahkan. Ini lumayan nih, berguna banget kayak gitu tuh. Nah, karena ini slidingnya dibuka, jadi kerasanya tuh los banget dari sini sampai sana ya. Asik sih. Nah, ini dia tempat favorit saya kalau di meja makan, ngadep sini. Tuh. Set. Sekarang menggunakan peralatan, ya nggak ada makanannya soalnya. Nih, di daerah sini, ngelihat pemandangan, dapat pencahayaan, juga tetap bisa ngobrol bareng keluarga atau rekan-rekan kita sambil makan.
Untuk meja makan ini masih cukup lah untuk kita makan sekitar 4 orang, bisa muat, mau extend juga bisa kanan kiri jadi dapat 6 orang dan termasuk masih lega ya, karena kalaupun duduk di sini orang masih bisa lalu lalang di sebelah sini. Dan untuk furnisnya dia pakai perkayuan begini, jadi kelihatannya simple ya, simple tapi yang penting fungsional dan pemandangannya di taman sini nih. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini dia area taman belakangnya. Sementara dia dibuat gini, jadi tanamannya nggak terlalu banyak, cuma ada apa ini, lili air mancur, ada juga di sini akmea, jadi atau disebutnya apa ya, kayak perak, vas perak gitu ya. Nah ini termasuk asik dan tanaman yang ini nih, yang pohonnya ini adalah apa ini, pakis Brazil ya. Ini termasuk yang bisa menaungi untuk bagian atas, tapi di sininya nggak banyak batang-batangnya. Ini perpaduan yang cocok. Kalau mau lebih asik lagi di sini kasih rumput-rumputan. Cuman agak susah memang untuk meliharanya. Tapi pakai batu split juga termasuk oke supaya nggak kalau udah hujan nggak muncat-muncat sampai ke area sini. Tapi kalaupun daerah sini masih ada cipratan air, masih aman karena dia pakai granit yang ininya modelnya kasar. Jadi tetap nggak akan licin walaupun kena air. Walaupun mau ditutup kanopi lagi masih oke. Karena di sini sementara tutupannya ini untuk topi-topiannya kurang lebih sekitar ya 90 sentian doang ya. Jadi masih perlu ditambahin lagi. Taman belakang bisa untuk sekedar taman, bisa juga buat servis area tambahan. Jadi di sini sudah disediakan tuh colokan untuk airnya. Kemudian kalau kita mau pakai apa itu di sini mesin cuci masih oke juga, bisa juga buat jemuran. Nah, selesai di taman belakang, kita geser ke area dapur. Jadi walaupun di dapur tetap bisa dapat pemandangan ke area taman, bukan cuma dining room, tapi juga area dapur. Nah, untuk dapur sini, ini modelnya yang flow karena memanfaatkan ruangan yang memanjang. Jadi untuk start dari situ, itu ada kulkas untuk tempat penyimpanan, dan juga untuk nyuci-nyuci di sekitar sini. Dan untuk potong-potongnya di daerah sini, masaknya di sini, tapi aman, no ngebul-ngebul, no mulek-mulek, karena ada cooker hood pakai merek Modena, sama dengan kompornya. Untuk top table-nya dia sepertinya, sebentar saya pastikan lagi, sepertinya ini dia pakai HT yang panjang ya, dari ujung situ sampai ujung sini, termasuk untuk bagian backsplash-nya juga. Motifnya marmer, dan ini ada sambungan sedikit agak kelihatan ya, bisa sih sebenarnya lebih rapi lagi. Tapi termasuk oke, sekilas kayak marmer, tinggal ininya dimainin dikit aja, mantep pasti. Nah, untuk penyimpanan-penyimpanan tadi kan sudah disebutkan ada banyak sekali, mulai dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, mau yang terbuka di area sini maupun yang tertutup di area sini, termasuk untuk yang bagian bawah. Nah, untuk bawah juga lumayan ya, ini dapat banyak tempat penyimpanan, dan sebenarnya nggak terlalu lebar, segini cukupan lah, karena alat masak kan nggak ada yang gede-gede banget ya. Nah, untuk sini, ini dia pakai merek apa ini, air untuk kitchen sink-nya, termasuk oke juga karena dia nggak berisik, jadi kalau ada cipratan-cipratan air. Dan nah di sini ada space kecil aja, karena kan di sininya ceritanya buat dispenser nih. Nah di sini dapat space kecil, bisa dimanfaatkan untuk perlengkapannya kecil-kecil juga. Kalau terlalu gede sayang gitu kan, kebuang-buang. Termasuk oke lah ini ya. Nah ada yang menarik di sebelah ini, apakah ada kamar mandi lagi? Kita lihat yuk. Oh ternyata di sini adalah service area. Yuk, masuk yuk. Nah, untuk area sini sebenarnya termasuk oke dan nyaman sih harusnya ya. Karena ada area terbukanya di sini yang tadi dibahas waktu bagian depan itu. Ini bisa buat jemuran. Jemurannya model tarik seperti ini, jadi praktis. Dapat sinar matahari, juga dapat anginnya, jadi bisa cepat kering. Nah, anginnya kenapa ada sirkulasi? Karena itu ada roster-roster. Angin langsung muter ke area sini, pakaian cepat kering. Tapi kalau takut ceritanya nih, takut kehujanan, ya bisalah dikasih sliding di sebelah sini, atau tanpa sliding pun harusnya masih oke. Karena daerah sininya nih, area sini kan ketutup. Dan untuk aksesnya, kalau mau keluar masuk, bisa juga lewat sini, tanpa harus lewat dalam. Nih, ada pintu besi, dia pakai besi perforat. Sebenarnya ini lumayan one way ya, karena kalau dari depan, nanti coba lihat di sinematik, harusnya nggak terlalu kelihatan ke bagian dalamnya. Privasinya tetap terjaga, sirkulasi udara dapat banget. Masuk lagi yuk. Nah, kita masuk ke area dalam lagi. Oh iya, tadi ada yang kelewat. Ini di sini tuh ada semacam partisi, dia pakai kaca, tapi dia motifnya ini kayak flute gitu. Jadi apa ya?
tetap burem, nggak kelihatan untuk area sebaliknya dan juga area sebaliknya. Yuk lanjut. Oke, sekarang kita naik ke area lantai 2. Kita akan ketemu dulu satu area tangga di sini yang terang banget dong. Nah, kita coba naik ke area lantai 2. Nah, ini kita akan ketemu dulu satu ini nih. Tuh, lampu. Kalau kita pulang malam, ceritanya tinggal nyalain area tangga kelihatan. Nggak perlu nyalain semua lampu. Nah, untuk area tangga ini termasuk lega juga, sekitar hampir 1 meteran. Dan dapat railing dari besi baja kayak gini nih, tebal banget. Ini sekitar 6 milian. Dan di bagian atasnya ini ditutup sama kayu asli. Jadi kesannya lebih natural. Oke, kita lanjut ke area lantai 2. Nah, ini di lantai 2-nya ketemu lagi satu area yang benar-benar kita bisa eksplor. Tuh, di situ. Ada lumayan. Kita bahas ini dulu aja ya. Tuh, dapat ruangan yang lega. 3 meter kali 3 meter bisa kita eksplor buat apa ya? Taman di bagian belakang rumah. Ataupun mau dibuat satu kamar lagi juga masih bisa. Atau mau dibuat ruang kerja juga masih bisa. Tinggal dikasih penutupnya di bagian atas. Wah, mantep sini. Bisa lihat pemandangan ke arah bawah. Tuh, ada taman di bagian bawah. Nih, saya tadi dari area situ kelihatan ke daerah sini nih void-nya. Wih, kesannya kayak rumah mewah gitu ya. Karena langsung dari atas bisa kelihatan ke bagian bawah. Oke. Kita lanjut bahas ke kamar dulu aja yuk. Kamar pertama di lantai 2. Nah, ini dia kamar pertama. Ini peruntukannya adalah kamar anak. Pencahayaannya termasuk oke karena dapat jendela gede dari sini. Tuh, ini jendelanya ada yang bisa dibuka loh, jangan khawatir. Nah, ini untuk pencahayaan juga sirkulasi udara masih bisa dapat. Kamarnya udah 3x3, pencahayaan bagus, sirkulasi udara bagus, kurang sehat apalagi. Nah, tinggal furnisnya. Furnisnya karena ini sementara untuk kamar anak, jadi memang nggak terlalu banyak penyimpanan-penyimpanan, tapi bisa sih, masih bisa dieksplor untuk penyimpanan, bisa di bawah sini, atau mungkin di area situ, karena masih bisa dieksplor ini banyak tuh. Dan untuk sini tempat penyimpanan pakaian, sementara model gini, harusnya ada tutupan lagi, untuk nyimpan buku-buku juga bisa di area sini, mau di area bawah juga masih memungkinkan. Simple tapi menarik. Nih, ada wallpapernya, modelnya kayak ceria gitu bawaannya. Oke, yuk lanjut sekarang ke kamar kedua. Tapi sebelum menuju ke kamar kedua, kita geser dulu, ketemu satu area kamar mandi. Nah, area kamar mandi sini termasuk area kamar mandi yang lega juga. Jadi kurang lebih sekitar 1 meter lebih ya. Dan panjangnya 2,5 meter. Untuk area keringnya termasuk panjang nih segini. Untuk area basahnya cukupan lah, sekitar 1 meter kali 1 meteran di sini. Bisa buat mandi, beraktivitas. Dapat tempered bed juga, jadi nggak sampai muncrat ke bagian keringnya. Bisa tetap dikasih tirai, jadinya bener-bener aman, nggak membasahi area kering. Dan dapat kisi-kisi, apa ini? Kisi-kisi udah, kerasa banget nih anginnya. Ada kisi-kisi udaranya. Dan ini pakai kaca es, jadinya aman. Nggak sampai kelihatan dari luar tuh. Tapi cahayanya tetap dapat. Showernya taruh di sebelah sini. Dapat yang merek Toto ya, kerannya. Dan instalasi air panas, air dinginnya sudah ready juga, termasuk untuk colokan listriknya. Dapat exhaust juga ya. Jadinya kalau habis pup di sini nggak mulek-mulek ke area luar. Nah, untuk area sini kerasa terang banget ya, karena pemilihan untuk lantainya dia pakai warna terang, yaitu motif teraso. Tapi HT ya, tetap ya, bukan teraso beneran. Untuk sininya pakai keramik mozaik, ya kurang lebih semeteran aja, nggak masalah karena ini area kering. Untuk area basahnya tuh full kan untuk keramiknya. Dan dapat wastafel, juga ada satu cermin, ya termasuk oke penataannya, bisa buat naruh-naruh barang juga di sini. Mau sambil ngecas, naruh hair dryer juga ada colokannya, dan dapat tetap penyimpanan yang tertutup. Yuk geser ke area kamar. Oke, ini dia kamar tidur utamanya. Jadi termasuk lega banget karena dia kurang lebih 5 meter, 5 meter, ini rumahnya kan lebar 6 meter ya. Jadi 6 meter untuk lebarnya. Tuh, mau naruh ranjang yang ukuran 200 x 200 pun masih aman jaya. Dan ini termasuk lebar, jadinya bisa dibuat ini nih. Ada semacam walk-in closet di daerah sana. Yuk kita intip sebentar aja. Nih, dapat area walk-in closetnya. Lumayan. Dan walk-in closet ini nuansanya adalah perkayuan. Jadi asik tuh, mulai dari lantai kamar ini pakai HT yang motifnya kayu. Jadi bener-bener
apa ya, kerasa seperti kayu alami karena potongan-potongannya tuh 60 kali 20. Dan untuk sini tempat penyimpanan juga sama, pakai perkayuan. Nih, gak usah rebutan harusnya ya suami istri dapat semua bagian. Nah, ada lagi satu area cermin, frame-nya dia pakai kayu, termasuk bagian wall panelnya juga, dan bisa full bagian tubuh dari bawah sampai atas bisa ngaca di sini. Gak usah rebutan nih, dapat 3 pencahayaan juga dapat dari kanan kiri. Dia nggak perlu tambahan lampu lagi, kamar sehat. Sekarang kita lihat tempat tidurnya yuk. Nah, ini dia tempat tidurnya. Wah, ini asik banget sih, lega ya daerah sini nih. Bisa naruh bedside table yang lebar, kanan kiri. Ketambahan lagi ini untuk wall panelnya, wallpapernya. Dia pakai nuansanya apa? Pastel-pastel kebiruan dan ada nuansa burung dan bambu-bambuan. Asik sih, kerasa naturalnya udah dari sini, lantai, termasuk sampai ke area wallpapernya. Pencahayaan dapat dari mana-mana. Untuk tidur, mau nonton juga bisa dimanfaatkan ini nih, tadi walk-in closet-nya. Tuh, colokannya sudah ada untuk kabel maupun televisi. Untuk output listriknya, tinggal naruh televisinya di sebelah sini. Internetnya sudah bisa, tapi lewat bawah itu untuk perkabelannya nggak kelihatan. Oke, kita sudah selesai jalan-jalan di rumah ini. Rumah lebar 6, panjang 14,5. Bisa dapat 4 kamar tidur dan juga dapat void yang keren banget. Cepetan hubungi Rianto. Kita jalan-jalan di sini dan beli rumah ini. Sampai ketemu.